Biarlah yang memfitnah Niki, yang penting kita tetap mempertahankan agar Niki bebas waktu-waktu. Betul sekali. Sebenarnya hebatnya para ibu-ibu pendukung Nikita Mirzani ini dan seluruh ibu-ibu dan kebanyakan ibu-ibu yang mendukung dia, hebatnya mereka kuat baik di Facebook maupun di semua platform media sosial, karena bagaimanapun buzzer menyerang para ibu-ibu ini, tetap saja tidak merubah, tidak mengurangi semangat untuk tetap menyuarakan Nikita Mirzani. Karena Nikita Mirzani di balik suara lantang dan kerasnya menyuarakan skincare itu semua demi kepentingan masyarakat, kepentingan para perempuan di bangsa ini, dan kepentingan seluruh bangsa seluruhlah, karena dampaknya itu sampai dengan anak-anak kita. Tidak akan berhenti apabila Nikita Mirzani tidak menyuarakan hari ini. Maka apa yang dilakukan Nikita Mirzani ini saat ini adalah sejarah baru dalam era perubahan, era pembenahan, dan era segala-gala era. Mau membenahi, mau memperbaiki, mau berubah, ternyata harus seperti ini dilakukan, seperti yang dilakukan Nikita Mirzani. Karena kalau tidak disuarakan dengan benar-benar lantang, mereka tidak akan berbenah. Mereka itu bukan satu, tapi ratusan onwear skincare bermasalah. Mereka dengan bebasnya menjual racun dan meracuni perempuan-perempuan Indonesia, sehingga perempuan-perempuan Indonesia akan melahirkan anak-anak yang cacat, sehingga bangsa ini akan menjadi bangsa yang penuh dengan orang-orang cacat yang disengajakan, bukan karena faktor alam, bukan karena faktor dari segala faktor apalah namanya, tapi faktor disengaja, yang disengaja dilakukan oleh onwear berbahaya, onwear yang sangat-sangat jahat, mencari keuntungan demi keuntungan, tapi tidak memikirkan keselamatan orang. Belum lagi modalnya ecek-ecek, tapi untungnya banyak sekali. Menipu masyarakat juga, itu namanya menipu masyarakat dengan cara flexing, memperlihatkan semua. Ya, flexing itu bagaimana sih sebenarnya? Itu flexing ya, kamu menipu masyarakat lah. Kamu seakan-akan putih sekali, cantik sekali, glowing sekali, padahal filter. Sebenarnya padahal pun kau juga tidak pakai produkmu itu sebenarnya tidak ada mutunya. Yang ada cuma racun, tidak bermutu. Produk-produk skincare kalian itu tidak bermutu. Kalian menutupinya dengan menggoda masyarakat, menggoda konsumen dengan flexing harta kalian, harta benda kalian, sehingga masyarakat tergoda. Padahal yang dibeli itu adalah sampah, skincare sampah yang tidak berguna. Sudah bahannya tidak bermutu, modalnya ece-ece, dijual untung banyak, dijual. Pantaslah kalian saat ini, berbenahlah kalian atau kalian akan hancur. Makanya kalian benci Nikita Mirzani. Kalau kami sukalah dengan Nikita Mirzani, bukan tidak suka dengan kesuksesan kalian, bukan. Tapi di balik kesuksesan kalian itu, kalian mengorbankan konsumen, kalian mengorbankan masyarakat, kalian mengorbankan ibu-ibu. Meracuni ibu-ibu, meracuni perempuan. Sudah tahu perempuan yang memproduksi anak, yang melahirkan anak, kalian racuni dengan produk-produk beracun kalian. Dan apa yang akan terjadi? Para perempuan ini akan melahirkan anak-anak yang cacat loh, cacatnya sama hidup. Belum lagi para perempuan ini terkena kanker, gagal ginjal, otak tambah makin lelet. Banyak dampak-dampak buruk terhadap para perempuan ini. Saya ini karena tidak pakai skincare berbahaya kalian, makanya masih pintar. Otak saya ini masih pintar. Gak sama dengan ibu-ibu yang lain sana. Mereka terjebak, terbodohkan gara-gara racun-racun skincare kalian. Tapi saya mau bahas dulu. Ini agak panjang ya, video ini 10 menit. Karena panjang kali lebar yang akan kujelaskan. Aku mau bahas dulu tentang si Medusa. Jadi ini satu paket dengan
Saya mau bahas si Medusa yang saya nobatkan tadi malam. Dia menjadi seorang Medusa. Medusa, kalau kau di sana saat ini sedang bangga karena kau diberi gelar terhormat, diberi gelar kehormatan sebagai Medusa, seorang dewi yang sangat kuat dan hebat. Dengarkan baik-baik Medusa. Sekuat-kuatnya dan sehebat-hebatnya Medusa, dia mati karena melihat dirinya sendiri. Sama dengan kamu. Kau akan mati karena melihat dirimu sendiri. Karena dirimu lah sendiri kau akan mati. Karena dirimu sendiri itu. Kalau Medusa mati karena dia bercermin dan dia langsung mati gara-gara cermin, karena melihat cermin. Kalau kamu mati karena mulutmu sendiri. Samalah kau dan Medusa. Teruslah kamu lantam dan kasar, melakukan hal-hal yang tidak berguna itu. Tapi pada intinya, saya mau berpesan sama teman-teman. Si Medusa ini, Medusa si perempuan kotor mulutnya itu, yang si paling gila urusan, si paling hakim, si paling malasnya aku membahas kamu sebenarnya Medusa. Malasnya aku membahas kamu. Tapi kamu terlalu, kita tabayun, kau makin lantam. Kamu dengan cara apa sebenarnya kamu tuh dengan cara apa mau ditemui kamu dengan cara apa? Kita berbicara baik-baik, kamu malah makin menghinakan, makin melakukan perundungan, persekusi secara online loh, itu secara di media sosial. Kau kalau baca pasal itu 4 pasal berat-berat semua karena IT, semua IT, perundungan IT. Jadi undang-undang IT tapi perundunganmu itu kena bukan perundungan yang perundungan biasa, tapi perundungan di media sosial, ada IT-nya lagi. Terus persekusimu bukan persekusi biasa, karena persekusi di media sosial ada IT-nya lagi. Jadi pasal yang 4 itu ada lapisannya. Paham gak sih kamu? Medusa. Dan yang paling parah si Medusa ini, dia memelihara perbiji-bijian, biji-biji yang sangat. Kalian jadi biji kok kalian menjadi biji dan kalian mempermalukan biji kalian itu. Ada satu, si biji yang berotot. Ini biji berotot. Kau biji berotot, kalaupun perempuan kau tidak suka sama perempuan, tapi minimal kau hargai perempuan. Karena kau pun terlahir dari perempuan, kau tidak lahir dari bapakmu, kau lahir dari perempuan, dari mamamu. Tahu nggak kamu? Bisa nggak kamu menghargai perempuan? Jangan setiap si Medusa maki-maki perempuan, kau ketawa ketiwi. Ketawa ketiwi lah kau bijimu itu tidak berguna, benar-benar tidak berguna. Dengan kau lapis bijimu dengan ototmu itu tidak berguna. Kau punya biji dan kau lapis dengan ototmu, tapi tidak bergunanya kau itu. Kau menghinakan perempuan, kau menertawakan perempuan, kau ngomong juga yang tidak jelas. Kan aneh. Banyak biji-bijian di luar sana, tapi tidak ada seperti kamu membenci perempuan. Gak ada tuh perbiji-bijian. Mereka jadi biji-bijian, tapi mereka tetap menghargai perempuan meskipun mereka tidak suka perempuan. Dan kamu lagi satu biji-biji kerdil. Kau biji-biji kerdil, kau sudah dijelaskan kemarin malamnya, kau sudah dijelaskan. Tapi kau datang lagi pura-pura tidak paham biji. Kau sudah biji kecil pula. Tapi ada satu yang paling saya mau fokus. Sebenarnya ketiga biji-bijian ini, ada satu si biji lemas. Dia biji lemas. Cara ngomongnya lambat, tapi kupikir biasanya orang kalau bicara lambat otaknya cepat. Tapi si biji lambat canda. Canda lambat, maksudku kan begini. Tapi otaknya kupikir cepat, ternyata otaknya tidak secepat yang aku bayangkan. Jadi cara ngomongnya lambat, otaknya juga lambat. Masa dia tidak bisa mempelajari situasi bahwa kamu ini sedang masuk ke dalam sebuah pelanggaran. Kenapa kamu ikut-ikutan? Biji lambat, biji berotot, biji kecil. Satu biji kecil lemas, satu biji berotot, biji dibungkus otot. Kalian bertiga tidak suka perempuan, tetap minimal hargai biji kalian. Biji-bijinya Medusa lah kalian itu, kalian peliharaannya si Medusa. Oke. Masih ada lagi 5 menit, 7 menit.